تذكر ليست الدنيا لا 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 لا، وإن طالت سوى لحظات، لذا دندن مع الكلمات. تفاءل خير تلاقي خير، وما تدري لعل خير لعل خير. تفاءل خير تلاقي خير، وما تدري لعل خير لعل خير. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini jam 9:30. Jam 21.45. Ya, jam 10, mendekati jam 10. Kita menuju Masjid Nabawi. Masya Allah. Masjid Nabawi kan ya? Iya, Masjid Nabawi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Indonesia jam Masya 2. Allah. Jam 2. Masya Allah, Masya Allah. Itu payung itu. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, ramai sekali manusia, jutaan manusia. Masya Allah, tabarakallah, la ilaha illallah. Masjidnya ternyata dekat banget sama hotel kita. Hadirin rahimakumullah. Keluar belok kiri tadi ya? Belok kiri. Keluar belok kiri, lurus. Udah nyampe. Alhamdulillah, semuanya dimudahkan oleh Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Betapa indahnya Masjid Nabawi. Apanya? 320 pintu. Enggak, pintunya untuk kita masuk. Oh, kita masuk dari pintu nomor 320. Pintunya aja 320. Masya Allah. Museum Assalam. Kayaknya lagi direnov deh. Lagi direnov. جماعة حطوا لك غرفة واخد بالك انت رباعي وطبعا حلو بس اهم حاجة عندي الثلاثية في النقد. Masya Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Buka sendalnya. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Habis lari-lari buru-buru karena waktu masuk raudahnya mepet. Berjadwal jam 8.40, sekarang udah jam 8.20. Sebenarnya masih ada waktu, cuma jalan ini karena jauh jadi harus terburu-buru. Masya Allah, tabarakallah. Cuacanya dingin, agak menusuk ke hidung. Raudhah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Mana sekali manusia, Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Kita masuk, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim 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 ya Allah. Menuju Raudhah. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng terus ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. 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 Masya Allah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar.
ضغط الرحمن اثبت. خليني ارجعي لي على ورا. ماما صف صلاة، صف صلاة، صف نماز. ماما صف نماز. اثبت اثبت اثبت. يا ماما نسي يا حبيبي الله يرضى عليكي. ماما الله يرضى عليك. يلا يا يلا الحمد لله قبول ان شاء الله. يلا يا ماما الله يتقبل حبيبه. يلا حبيبي الله يتقبل. يلا يا ابني يلا يا يلا يا اخوات الله يرضى عليك. يلا يا ماما الله يرضى عليك. يلا حبيبي عليه الصلاه والسلام. يلا يا ماما الله يتقبل. يلا يا امي يتقبل. يلا يا امي يا امي الله يرضى عليك. يا ماما الله يرضى عليك. ماما الله يرضى عليك. بركات الله يرضى عليك. يلا حبيبي باجي الله يتقبل. باجي جلدي جلدي نو ستوب نو ستوب باجي اكسل Ibu sini keluar. Idar, ibu sini. Sini. رحمة يلا رحمة ما شاء الله. شكرا. الله يحفظك. أنا ولا نفسي. Ya Allah, satu. Masya Allah, orang-orang muda. Ayo, Umi, ibu, aja. Alhamdulillah. Lagi kenapa orang depan biarin aja lah. Alhamdulillah kita berarti kagak di toel aja kan. Iya, Masya Allah. Iya, ayo. Ya, selamat pagi Bapak Ibu di pelataran Masjid Nabawi ya. Ya, insya Allah pagi hari ini kita akan mengenal tempat-tempat sejarah di samping Masjid Nabawi. Pertama depan kita ini adalah Masjid Ali bin Abi Thalib ya, Ali bin Abi Thalib. Dan insya Allah nanti kita akan melanjutkan ke sana Masjid Abu Bakar dan juga Masjid Umamah. Nah, Masjid Ali bin Abi Thalib ini menjadi penting juga jadi sejarah. Kenapa dibangun di atasnya masjid? Karena pada zaman dahulu ya di sini itu dulu tanah lapang ya, tanah lapang dan disebutnya adalah musola. Kenapa dinamakan musola? Yaitu tempat sholat. Karena pada zaman Rasulullah itu ketika untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha itu sunnahnya di lapangan ya, sunnahnya di lapangan. Makanya sini tuh dulu menjadi tempat sholat untuk Idul Fitri dan juga Idul Adha. Nah, kenapa dinamakan Masjid Ali bin Abi Thalib? Itu ada sejarahnya ya. Dulu ketika Rasulullah SAW itu sedang ya masih hidup, beliau itu punya tempat-tempat ketika mengimami sholat. Contohnya di Masjid Ali bin Abi Thalib. Tetapi sepeninggalnya dari Rasulullah SAW itu Ali bin Abi Thalib ketika menjadi khalifah, beliau yang memimpin sholat di sini. Makanya dinisbatkan namanya menjadi Masjid Ali bin Abi Thalib. Dan juga nanti di depan sana ada Masjid Abu Bakar. Itu juga dulu menjadi tempat Rasulullah mengimami sholat ya. Tetapi sepeninggalnya Rasulullah dan digantikan oleh Khalifah Abu Bakar, maka dinisbahkan ya namanya menjadi Masjid Abu Bakar. Dan nanti pula di depan sana ada Masjid Gomamah. Itu juga memiliki cerita. Jadi di Saudi ini, di Mekah ataupun di Madinah, jika di sana itu ada tempat sejarah, itu dibangun masjid supaya apa? Supaya lebih
lebih bermanfaat daripada dibangun monumen. Karena kenapa? Seperti yang terjadi di Jabal Rahmah. Di Jabal Rahmah itu ada monumen. Nah itu sekarang menjadi Grogi, ustaznya grogi. Ustaznya grogi. di Jabal Rahmah itu ada monumen itu. Itu banyak orang-orang yang melakukan khurafat, ya menuliskan nama Oh, Saiful Jamil. itu Saiful Jamil. itu nggak boleh ya. Saiful Nggak boleh, Jamil. itu hukumnya syirik, itu bisa dijatuhi syirik karena kita mempercayai suatu benda atau suatu tempat itu mendatangkan sebuah barokah untuk kita, ya itu hukumnya tidak benar. Kita tahu memang ceritanya di Jabal Rahmah itu adalah pertemuan Adam dan Hawa, dan juga di Jabal Rahmah atau Bukit Kasih Sayang karena ketika pada bulan Zulhijjah, pada tanggal 9 Zulhijjah itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu tercurah untuk para jamaah haji. Tetapi di luar tanggal 9 Zulhijjah, Arafah menjadi tempat biasa. Bahkan Arafah itu adalah di luar tanah haram. Yang sholat di Arafah ya pahalanya cuma dikalikan satu, seperti kita sholat di Karawang, di Bogor, di Lampung. iya. Jadi memang boleh berdoa di mana saja, tetapi ketika kita mau khususkan contohnya kepada Arafah, tetapi di luar tanggal 9 Zulhijjah, maka tidak ada tuntutannya ya. Arafah menjadi tempat paling mustajab di muka bumi pada tanggal 9 Zulhijjah ketika musim haji. Insya Allah barang siapa yang berdoa di Arafah kepada tanggal 9 Zulhijjah, doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu akan tercurah bagi jamaah haji, ya. Jadi di sini tuh banyak tempat-tempat ya yang memiliki sejarah. Tapi jangan sampai kita mempercayai bahwasanya suatu tempat itu mendatangkan barokah. Contohnya seperti Jabal Rahmah, ya. Kemudian Makam Ibrahim, ya. Makam Ibrahim tahu? Yang kubah emas itu depan. Makam Ibrahim. Apa kaki? Yang paling apa yang emas itu? Yang emas. Dia itu banyak, ya. Banyak orang yang usap-usap, mencium-cium. Itu nggak boleh ya. Boleh. Tuntutannya apalagi itu buatan manusia baru, ya. Itu adalah buatan manusia baru dan juga tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah SAW, tidak ada ajarannya. Nah, jika lo ingin mengusap-usap, usaplah multazam ataupun ya Ka'bah bisa, atau mencium Ka'bah ya, ingin merasakan bagaimana sensasinya mencium Ka'bah, dan juga mengusap atau mencium Hajar Aswad kalau bisa. Bisa. Sini doang. Iya. Dadah aja. Tapi lah Ibu-ibu nih pada ini. Ibu-ibu pada ini datang sama Ustaz nih. udah. Dia belum selesai terus ngomong. Ituin terus nih, dipotong terus. Ya itu ada cerita Israiliyat, namanya cerita Israiliyat itu adalah masih belum tentu kebenarannya ya. Kebenaran itu masih di ambang bukan 100%, masih 10%, masih 10%. Iya jauh banget. Israiliyat atau buatan dari Israel ya. Jadi gitu ya. Jadi ketika di Makam Ibrahim, mungkin nanti ketika kita tawaf jangan sampai kita mengusap Makam Ibrahim karena tidak ada tuntutannya. Takutnya kita sedang tawaf malah terjadi yang namanya syirikan. Syirik besar itu bisa mengeluarkan kita dari agama Islam, Bapak Ibu ya. Kita kesini membawa agama Islam, iman, tetapi ternyata apa yang kita lakukan malah mengeluarkan kita dari Islam. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita sudah tahu, maka kita harus menjauhi. Mungkin banyak yang melakukan, tapi jangan kita ikut-ikutan.
Karena biasanya di Maqam Ibrahim itu ada yang menjaga orang Arab itu. Jika ada yang musab dibilang haram ya. Haram hukumnya ya. Karena tidak ada tuntutan. Dan juga untuk perempuan, insya Allah ya, ada yang namanya itu hijr Ismail. Ya, hijr Ismail untuk perempuan itu habis Isya kalau mau sholat di hijr Ismail. Nah, hijr Ismail itu masih dalam kawasan Ka'bah. Ka'bah itu bentuknya bukan kotak aslinya ya, seperti huruf dal. Jadi dia karena pada zaman dahulu orang-orang Quraisy itu banyak yang melakukan jual beli riba haram. Makanya hartanya yang terkumpulkan yang halal hanya sedikit, maka terbangunlah cuma Ka'bah yang sekarang ya. Ka'bah yang sekarang itu bentuk dari pembangunan orang Quraisy zaman dahulu. Gimana? Enggak harus. Justru kalau kita tawaf, ketika kita tawaf mungkin belum selesai tawafnya, ketika kita masuk ke Hijr Ismail, tawafnya batal. Jadi diulang lagi dari ya. Jadi yang membatalkan tawaf itu adalah masuk Ka'bah, masuk Hijr Ismail, dan juga iya, sebelum selesai ataupun setelah selesai juga silakan untuk masuk Maqam Ibrahim. Bisa. Pertanyaan? Masya Allah. Lagi banyak perbaikan dan pembangunan. Burung, banyak burung. Souvenir. Kacamata hitam jangan lupa. Hadirin rahimakumullah. Silau soalnya. Adalah Masjid Awan Gomama, Masjid Awan. Ceritanya dulu pada zaman dahulu ya, di kota Madinah ini mengalami paceklik kemarau panjang. Kemudian para sahabat meminta Rasulullah SAW untuk meminta hujan. Kemudian Rasulullah mengumpulkan para sahabat kaum muslimin untuk melakukan sholat Kalau mah jauh-jauh biar nggak kepanas. Ya, sholat istisqa. Nah, ketika Rasulullah SAW mengangkat tangan ke langit, maka berkumpullah awan hitam, kemudian turunlah hujan. Masya Allah ya, itu adalah doa dari Rasulullah SAW ketika itu untuk sholat istisqa. Dan juga kenapa dibangun masjid ya? Ini dibangun masjid itu pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya. Ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau mengumpulkan ya, mencari tempat titik-titik terjadinya peristiwa Masjid Gomamah ya, tentukanlah Masjid Gomamah, Masjid Abu Bakar, kemudian Masjid Ali. Nah, ini bangunannya bangunan baru. Di sini ada yang sudah pernah ke Turki? Belum, insya Allah. Udah. Bentuknya mirip nggak sama Masjid? Ya, ini bentuknya ya sudah mengalami perombakan, dan perombakan besar pada masa Khalifah Abdul Majid Al-Utsmani ya, dari masa Khalifah Turki Utsmani ya, dari Khalifah Turki Utsmani. Dan ini desainnya seperti yang ada di Turki
Kalau sudah pernah ke Turki, insya Allah ini bangunannya mirip. Mau ke Turki. Ya, Pak, mirip, Pak. Ya, mirip. Bangunannya itu masih mirip dengan bangunan yang ada di Masjid Turki, karena pada masa Khalifah Turki Utsmani Abdul Majid kedua. Dan juga Bapak Ibu ya, ini temboknya itu kalau dilihat itu seperti tembok Ka'bah ya, hitam, batu hitam. Kadangkala banyak jemaah yang salah karena melihat masjid ini seperti bentuknya seperti Ka'bah ya. Ya, banyak yang melakukan khurafat juga, yang mengusap-usap, menempelkan bajunya, pakaiannya, badannya, dan mencium. Itu adalah kesalahan besar, PR besar untuk ustaz pembimbingnya. Jangan sampai itu terjadi kepada jamaah. Ini adalah bangunan baru dan juga tidak ada perintahnya dari Rasulullah. Apalagi ini bangunan tidak ada pada masa Rasulullah SAW. Dan sekarang masjidnya itu bisa untuk sholat. Kalau pada tahun 2022 ini masjidnya full tutup. Kalau sekarang sudah dibuka untuk sholat 5 waktu juga bisa, sholat duha atau sholat rawatib juga bisa. Dan jika nanti ada yang ingin masuk, ingin melihatnya dalam juga silakan. Ada yang masuk? Padat itu. Hah? Padat banget. Mau masuk, Ibu? Itu penuh, Ustaz. Kalau nyari-nyari di mana tempat imam, Yang jadi putih itu. di Raudhah ya. Imamnya di Raudhah sholatnya. Dan juga kubah hijau itu kubahnya baru. Karena Rasulullah juga itu adalah meninggalnya juga baru. Jadi kubah pertama yang dibangun adalah kubah putih. Kubah putih adalah kubah Masjid Nabawi yang sebenarnya. Dan kubah hijau dibangun untuk menandakan bahwasanya di bawahnya ada makam baginda Rasulullah. Nah, kalau kita lihat itu Rasulullah itu dimakamkan di sebelahnya siapa? Istrinya. Oh, Umar. Abu Bakar Siddiq. Jauh dari sifat keterangan. Penuh belum Bakar. Penuh belum. Umar. Dan juga untuk yang laki-laki ada yang sudah ziarah. Itu pintu untuk laki-laki ziarah makam baginda Rasul itu ada di sini nih. Berapa, Tat? Untuk laki doang, tapi ini nih. Waktunya boleh kapan, Pak? Samping toilet itu ada pintu masuk itu pada ngantri. Kalau perempuan Iya. berapa tuh? Perempuan Kalau untuk ziarah makam bebas waktunya. Ya lewatnya sebelah sini. Dan untuk Raudhah itu ada di sebelah sana itu. kita jalan kecil-kecil. Di pintu 300, Enggak diusir-usirin. Berapa? 350-an. Ya 350. Itu 37 perempuan. Berapa? 37 ya? 37. Ya Raudhah sebelah sana. Ya. Ayo lagi. Lagi makan. Rasulullah wa ala alihi washabihi wa man walah amma ba'du. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Ya, insya Allah agenda kita ziarah kota Madinah ini akan kita lakukan sekarang. Ya qadarullah
agenda ini tertabrak-tabrak ya, dan diundur sampai setelah sholat zuhur, sekarang jam 3. Jadi insya Allah nanti kita ketika di Ubud sore hari ya, sore hari insya Allah. Dan sekarang kita akan menuju perjalanan ke Masjid Quba ya, untuk persiapan sholat asar sekalian nanti di sana insya Allah. Oke, seperti biasa ketika kita melakukan perjalanan, marilah kita membaca ya, karena dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan man tatahhara fi baitihi tsumma ata Masjid Quba tasalla fi sholatan falahu ka ajri umrah. Jadi barang siapa yang dari hotelnya, dari tempat tidurnya, dari rumahnya, kemudian meniatkan diri untuk datang ke Masjid Quba untuk sholat, ya sholatnya apa aja, sholat 2 rakaat ataupun sholat wajib, maka baginya insya Allah akan mendapatkan pahala seperti umrah ya. Jadi bagaimana yang belum wudu, ya itu iya wudu lagi ya, ya nanti di sana kita wudu lagi ya insya Allah. Jadi jangan khawatir, insya Allah masih diberi Allah Subhanahu Wa Taala seperti pahala umroh ya. Jadi nanti kita sampai di sana yang belum masuk, yang wudunya sudah batal, nanti wudu lagi insya Allah. Perjalanan kita menuju Masjid Quba insya Allah itu makan waktu 20 sampai 30 menit ya, 20 sampai 30 menit memakai bus. Kalau pakai taksi insya Allah cuma 10 menit doang ya, 10 menit doang. Apalagi bisa pakai mobil golf car yang ada di belakang Masjid Gomamah yang sudah kita kemarin itu kita kunjungi ya. Masjid Gomamah itu di bagian belakang ada parkiran mobil golf car. Itu bisa kalaupun ingin sendiri ataupun nanti bareng-bareng, silakan untuk sholat ya, sholatnya di Masjid Quba insya Allah. Ya, Masjid Quba ini Bapak Ibu adalah masjid pertama yang dibangun oleh oleh Rasulullah SAW ketika tiba di kota Madinah ya. Ini saya bertanya, Rasulullah SAW itu ketika hijrah ke kota Madinah itu sudah berapa tahun tinggal di kota Mekah setelah diangkat menjadi Rasul? Jadi Rasul itu diangkat menjadi Rasul itu ketika berumur 40. Nah kemudian hijrah ke kota Madinah ketika umur 53. Jadi berapa tahun? 13 tahun ya. 13 tahun Rasulullah SAW itu berdakwah di kota Mekah Al-Mukarramah. Kemudian karena peninggalnya dari istrinya yaitu Siti Khadijah dan juga mamanya Ali bin Abi Thalib, Rasulullah itu makin jadi diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy. Makanya pada tahun 13 dari kenabian, beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hijrah ke kota Madinah. Nah, Rasulullah SAW itu sebelum sampai di sini, sesungguhnya Rasulullah sudah mengirim para sahabat untuk berdakwah di kota Madinah. Ya, jadi sebelum Rasulullah datang ke sini, kota Madinah ini sudah banyak yang masuk Islam ya, yang sudah masuk Islam. Jadi ketika Rasulullah datang ke sini, itu Islam sudah menyebar di kota Madinah. Makanya ketika itu Rasulullah itu sangat ditunggu-tunggu ya, sangat ditunggu-tunggu oleh penduduk kota Madinah. Makanya ada yang namanya apa itu, sebuah syair yang dipanjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa itu syairnya? Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da ayyuhal
Madinah ji'ta min amril muqa ji'ta syarraftal Madinah marhaban ya khairoda. Ya, itu adalah syair yang dipanjatkan oleh para pribumi kota Madinah ya. Itu tepatnya di kota Kuba ya, di daerah Kuba. Nah, Rasulullah SAW itu ketika dari kejauhan sudah terlihat bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Rasulullah itu dengan Abu Bakar As-Siddiq itu tingginya hampir sama ya, rupanya juga hampir sama. Makanya orang-orang Madinah itu banyak yang bingung, mana ini muka Rasulullah SAW, mana yang Rasulullah SAW, karena saking tawaduknya Rasulullah itu tidak terlihat ya, maksudnya pakaiannya biasa. Makanya ketika itu Abu Bakar As-Siddiq langsung menaruh imamahnya kepada Rasulullah SAW. Maka terlihatlah siapa yang Nabi Muhammad SAW. Karena pada zaman dahulu belum ada WhatsApp ya, belum ada WhatsApp ataupun majalah. Jadi muka Rasulullah SAW itu tidak ada yang tahu ya. Itu adalah kegembiraan bagi penduduk kota Madinah ketika Rasulullah SAW tiba di kota Kuba. Nah, tibanya Rasulullah SAW, maka ketika itu Rasulullah langsung membangun masjid. Nah, masjidnya Masjid Kuba ya. Masjid Kuba adalah salah satu masjid yang diistimewakan dalam agama Islam ya. Yang pertama masjid yang ada di kota Makkah, Masjidil Haram. Yang kedua Masjid Nabawi. Yang ketiga Masjid Al-Aqsa. Yang keempat Masjid Kuba ya. Jadi keistimewaan Masjid Kuba itu disebutkan dalam hadis yang berbeda yang sudah kami sampaikan tadi di pertama ya, yaitu keistimewaannya akan mendapatkan pahala umroh bagi siapa saja yang ingin hijrah atau ingin pergi ke Masjid Kuba untuk sholat 2 rakaat. Dan juga Masjid Al-Aqsa ya menjadi istimewa karena Masjid Al-Aqsa atau Baitul Maqdis adalah masjid pertama ataupun menjadi kiblat pertama bagi umat muslim ya, umat muslim sebelum diubah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kurang lebih itu 17 bulan Rasulullah SAW dan juga para pengikutnya beribadah menghadap Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa yang berada di Palestina. Nanti juga insya Allah ya kita akan melewati Masjid Qiblatain ya, Masjid Qiblatain kalau waktunya masih luang ya. Tiap sisi ujungnya dapat menara dan berwarna putih. Ya, rooftopnya selalu di sini. Iya, dari kemarin.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah yang Maha Pengasih, anugerahkan hidup kami bahagia bersama anak soleh solehah dengan rezeki yang berlimpah ruah. Sallallahu sallallahu Ya wasi'al karami. Duh Gusti lumaha wasihan artos abdi sakanca abdi sadaya hoyong angkat kota ziarah ka kota Madinah ya Rabbi bil Mustafa Basihan sana maharta samiliar maksana terbuyar bayar ayah kamu caka bayar ya Rabbi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai di Jabal Uhud. Tadi sebelumnya kita di itu sebelum kesini tuh ke Masjid Kuba. Tapi di sana cuma buat sholat asar. Jadi nggak banyak waktu. Hah? Jadi nggak banyak waktu. Karena tadi kita berangkatnya kesiangan ya Bun ya. Kita berangkat tadi kesiangan, jadi di Masjid Kubahnya nggak terlalu lama. Habis dari Masjid Kubah kita langsung ke Jabal Uhud. Ini gunungnya nih, Masya Allah. Kata Mama Yoyo atau apa tadi, Jabal Uhud gunung tertinggi. Mama Yoyo. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Dulu perangnya di sini ya. Iya. Masya Allah, cantiknya. Jabal Uhud. Iya. Jadi di depan kita ada yang namanya Jabal Uhud. Mana Jabal Uhud? Yang dari sana sampai sana adalah Jabal Uhud. Dan terjadinya peristiwa perang Uhud. Nah, perang Uhud terjadi karena kemarin kita sudah mengunjungi yang namanya ibadah perang Badar. Karena pada saat itu kaum kafir Quraisy mengalami kekalahan. Karena kenapa? Karena 1.300 melawan 300 orang, tetapi mengalami kekalahan. Ya. Maka kaum kafir Quraisy dendam, ingin balas dendam, maka membawa pasukan sebanyak berapa? 1.000 perang Badar. 3 kali lipat 3.000 pasukan, dan dari kaum muslimin sebanyak 1.000 pasukan. Tetapi alhamdulillah pada perjalanan menuju Uhud ternyata ada satu orang yang dari kaum muslimin, dia adalah orang munafik. Siapa itu orang munafik? Dia menampakkan kebaikan, tetapi dalam hatinya busuk, ya, dalam hatinya kafir. Dia menghasut ya para pasukan
kaum muslimin untuk pulang ke rumahnya ya. Untuk pulang ke rumahnya maka terhasutlah sebanyak 300 orang, sisa 700 orang. Jadi 3.000 melawan 700 orang. Dan di sanalah tempat di mana Rasulullah SAW beserta 50 pemanah ini diamanahkan Rasulullah untuk menjadi titik kemenangan dari kaum muslimin. Tetapi ya, pada saat itu kaum muslimin hampir saja mengalami kemenangan. Semua dari pasukan kafir Quraisy itu yang pemegang bendera ya, pemegang bendera itu semuanya sudah tumbang. Kemudian dari kaum muslimin, karena semua bendera kaum kafir Quraisy sudah tumbang, maka melihat harta rampasan di bawah ini ya, harta rampasan di bawah itu ditinggalkan oleh kaum kafir Quraisy, maka kaum muslimin berjumlah 50 ini itu sebagian tergiur, sebanyak 40 orang itu tergiur untuk mengambil harta rampasan. Maka turunlah 40 orang, dan kemudian pada saat itu kaum kafir Quraisy yang dipimpin Khalid bin Walid sebelum masuk Islam, yang mana Khalid bin Walid ini ketika menjadi ketua perang itu tidak pernah mengalami kekalahan dari pada saat belum muslim ataupun sesudah masuk Islam. Beliau tidak pernah mengalami kekalahan. Maka Khalid bin Walid memimpin para pasukan berkuda untuk mengelilingi sana ya, putar, kemudian menaiki dari Jabal Rumat atau bukit Kemanah. Maka dibunuhlah 10 pasukan yang masih tinggal di Jabal Rumat. Kemudian yang di bawah kemudian dipanahi oleh para pasukan yang ada di atas. Jadi terjadilah kekalahan bagi kaum muslimin, dan juga meninggalkan sebanyak berapa? 70 syuhada, termasuk Hamzah bin Abdul Muthalib, yang mana Hamzah ini ketika memimpin perang Badar beliau menjadi titik kemenangan bagi kaum muslimin. Makanya Hamzah bin Abdul Muthalib ini sangat didendamkan oleh Hindun. Ya, Hindun sangat benci kepada Hamzah bin Abdul Muthalib. Makanya pada saat ini pula ya dikuburkannya sana ada makam para syuhada Uhud sebanyak 70 pasukan. Dan juga ada pula seorang pemuda yang mana dia baru menikah, baru mengalami malam pertama dengan istrinya. Kemudian setelah tidur bareng ya, ternyata ada panggilan perang. Kemudian beliau langsung mengenakan pakaian perang dan belum mandi wajib. Kemudian setelah perang beliau meninggal dunia ya, makanya ya. Nyambung deh wae. Ketika beliau meninggal dunia ya, dia dimandikan oleh malaikat. Makanya dinamakan atau dijuluki dengan Ghuslul Malaikah, yaitu Hanzalah ya. Hanzalah dia adalah sahabat yang dimandikan oleh malaikat. Mungkin nanti ada yang ingin menaik Jabal Rumat. Sehari ini naik? Enggak, aku enggak naik. Kita foto dulu sini.